Assalamualaikum sahabat setiap preman rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di preman rumahan seputar rawatan burung preci dan burung lainnya. Seperti biasa sambil santai sambil berbagi buat teman-teman. Hari Minggu teman-teman pada gantang, saya nggak bisa gantang karena ada kesibukan. Jadi hari ini yang nomor satu udah lumayan enak, belum sempat disepi, lagi banyak kesibukan. Ini cuma ada kendala yang mana ketika pulang saya amatin kok kakinya dia ngangkat satu. Jadi kaki yang sebelah kanan ini dia nyeri kaki. Jadi kalau lagi nyantai diangkat terus. Dan ketika kakinya nggak diangkat, nah ini dia nggak nyengkrem di bagian jempol belakang. Ini ada bentol kecil. Jadi ini sebetulnya udah berapa hari dari kemarin itu kan saya lihat memang udah diangkat, udah dia belum bentol, sekedar diangkat. Saya udah paham dia kurang sehat karena kondisi badan murung, kemudian kaki diangkat. Biasanya mungkin pernah juga beberapa kali ya digigit semut atau digigit nyamuk, dia diangkat memang, tapi biasanya nggak lama. Jadi cuma sekedar 1 hari atau 2 hari dia sembuh. Nah ini udah saya lihat berhari-hari ini nggak sembuh, malah ada bentol. Jadi dia kalau pas lagi nyantai, lagi diem kakinya diangkat, ngeriwik kanan. Ketika burung sakit kayak gini, ketika dipaksa pun dia nggak bakalan maksimal. Jadi burung yang sehat atau nggak sehat itu terlihat dari badan. Nah dia bulunya nggak gres, nggak seger. Jadi bulunya nggak seger, dia seperti bulu-bulu kerasa meriang lah. Nah jadi kalau buat teman-teman ada yang ngalamin plecinya seperti ini obatnya gampang. Mau kita olesin namanya minyak tawon. Jadi kalau teman-teman harus lihat dulu. Jadi kakinya ada 2 sebab, karena bisa jadi karena bakteri, bisa jadi karena kejepit, bisa jadi karena digigit serangga. Jadi sebelum lebih lanjut, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Dan biar seger biar adem, kita ngopi dulu. Preman rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya, untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan preman rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, jadi kita tangkap dulu untuk ngelihat apa penyakitnya. Kita tangkap dulu. Nah, sip. Mendekat kameranya. Nah, ini di kaki dia di bagian, waduh, kameranya coba dijelasin. Di bagian belakang jempol pleci mengalami jentik merah, titik merah. Ini biasanya antara digigit semut atau digigit nyamuk. Nah, ini kalau misalnya kayak gini, ini antara digigit semut atau digigit nyamuk. Ini kalau misalnya kejepit, dia ada memar. Kemudian selain memar dia ada, kalau kejepit itu memar, kemudian mungkin seperti patah itu kalau kejepit ya. Ini bentol merah gigit nyamuk. Ini kalau misalnya teman-teman punya yang diangkat kakinya, kemudian dia di bagian telapak kaki ini ngoreng, itu bakteri yang disebabkan biasanya dari kandang kotor. Karena memang kalau pleci ya mungkin nggak semua orang bisa tiap hari ngebersihin, dan walaupun dibersihin juga nggak mungkin terus-terusan bersih, cuma ada kalanya dia harus kotor. Jadi biasanya bakteri yang mana dia nempel kemudian ke tangkringan, Pak. Jadi kotoran bakteri ke tangkringan kemana-mana susah dikendalikan. Itu kalau misalnya kena bakteri, ngolesinya pakai salep 88 karena membunuh bakteri. Nah kalau misalnya kejepit digigit nyamuk, itu bisa pakai minyak tawon atau minyak butbut. Nah kalau minyak tawon saya nggak stok, tapi kalau minyak butbut saya untuk burung Super N saya stok, kemudian minyak butbut saya stok. Jadi stoknya stok minyak butbut, bukan bukan minyak tawon. Kalau teman-teman nggak ada minyak butbut, bisa minyak tawon, sama aja kegunaannya. Jadi baik dia memar, keseleo, senggol. Nah jadi kocok dulu ya dia berminyak.
Kita olesin di kakinya, kasihan ini udah beberapa hari ngangkat terus kakinya, jempolnya nggak mau nyengkrem. Kita oles-olesin sedikit-sedikit. Nah, kita liatin. Oke, kita olesin di bagian yang sakit. Nah, gitu ya. Jadi kalau udah kayak gini kan burung lagi sakit, jadi kalau bisa jangan dipaksain untuk bunyi, diolesin rutin. Nah, jadi untuk perawatan burung yang sakit jangan dipaksa bunyi. Kalau misalnya dia dopingan, mungkin bisa dikasih mijon saja. Jadi dikasih mijon saja tanpa harus dikasih dopingnya, biar diistirahatkan. Karena dipaksa buat bunyi juga namanya burung lagi sakit nggak maksimal. Jadi diistirahatin, dan ini pemberiannya kalau saya sendiri bisa pagi, sore, malam. Kalau misalnya nggak sempet, teman-teman nggak sempet ya bisa pagi atau malam, nggak masalah. Yang penting rutin diolesin. Nah ya, terus di penjemuran ya mungkin dijemur, dihangatkan. Burung walaupun lagi sakit jemur sedikit aja, jangan terlalu lama, jangan dipaksain. Dan stop pengumbaran diistirahatin aja, udah dikerodong, dimasterin, kasihan. Nah, ini mudah-mudahan nanti kita sepil ya. Mudah-mudahan bisa sembuh lagi nomor 1 ini, karena masa lagi enak-enaknya, lagi masa proses dia buat pokoknya lumayan lah. Nah jadi itu aja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.